Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Iqmal Raihan dengan NIM 2018-31164 akan mempresentasikan materi pertemuan pertama hingga pertemuan akhir sebelum ujian tengah semester. Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pertemuan pertama, pengenalan organisasi arsitektur komputer. Pembahasan tentang perbedaan utama organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, atau yang dikenal dengan interface. Teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sementara itu, arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, tingkat pengamatan, mekanisme I/O. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dalam menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Contoh, set instruksi aritmatika yang digunakan teknik pengamatan mekanisme I/O dapat disimpulkan bahwa perbedaan di antaranya. Sementara organisasi komputer bagian yang terkait dengan erat dengan unit operasional. Kemudian arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Perbedaannya sangat jelas di antaranya. Masuk ke dalam fungsi masing-masing komponen dalam struktur komputer. Struktur komputer adalah cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung. Input device atau perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Perangkat keras ini tidak dapat bekerja sesuai fungsinya tanpa adanya software pendukung. Perangkat input terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat input langsung adalah perangkat input komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, contoh perangkat input langsung adalah mouse dan keyboard. Perangkat input tidak langsung adalah perangkat input komputer yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses tertentu. Nah, contohnya perangkat input tidak langsung adalah hard disk. Kemudian, output device. Output device atau perangkat keluaran adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. I/O port. Port I/O adalah suatu port di mana setiap port I/O di bawah kontrol prosesor, jadi mudahnya. Port ini adalah port yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk ataupun yang lainnya. Kemudian CPU. CPU adalah Central Processing Unit, adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemproses data utama pada suatu komputer. CPU juga bisa diartikan sebagai hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. Kemudian memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi yang komputer yang bersifat sementara ataupun permanen. Dalam hal ini, memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori utama yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sementara memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi sebagai tambahan untuk menyimpan data atau program, namun bersifat permanen atau non-volatile, itu bersifat sementara. Nah, data bus adalah jalur perpindahan dan data antar modul pada sistem komputer. Pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa satu bit data. Address bus adalah jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke data bus maupun address bus. Control bus biasanya terdiri dari 5-10 jalur paralel. Kita masuk pertemuan 2, bahasanya arsitektur komputer dan set instruksi, karakteristik dan fungsi.
Set instruksi operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin, machine instruction, atau instruksi komputer, kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi. Kemudian elemen-elemen dari instruksi mesin, operation code, opcode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Source operation reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Next instruction reference memberitahu CPU untuk mengambil feed instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Source and result operand dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut. Main or from memory, CPU register, I/O device. Format instruksi, suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Opcode, operand reference. Siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus execute. Mulai membaca instruksi berikutnya, eksekusi terus instruksi berikutnya, lalu kembali lagi dan selesai. Siklus fetch, siklus execute. Nah, siklus fetch, eksekusi. Pada setiap instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dan terdapat CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program. PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU. Kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu CPU, memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU I/O, perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Pengolahan data, CPU berbentuk jumlah operasi matematika dan logika terhadap data. Kemudian kontrol merupakan instruksi untuk mengontrol fungsi atau kerja. Misalnya instruksi mengubah urusan eksekusi. Siklus eksekusi. Siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat dilibatkan dari lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga suatu instruksi dapat menentukan suatu operasional I/O. Perhatian pada ya, berikutlah gambar. Masuk ke pertemuan 3, aritmatika komputer. Arithmetic Logic Unit atau disingkat dengan ALU adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Tujuan ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Proses ALU merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data secara aritmatika dan logika yang dilakukan pada data. Selama proses data diubah bentuk, urutan, dan strukturnya sehingga mendapatkan hasilnya. Setelah itu, hasil tersebut disimpan dalam komputer modern. Kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu yang biasanya disebut CPU, Central Processing Unit. Konversi bilangan dibagi menjadi 3, yaitu konversi dari bilangan desimal ke biner, konversi bilangan desimal ke oktal, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi dari bilangan desimal ke biner yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembagiannya. Konversi bilangan desimal ke oktal yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya. Ini berikut contohnya. Sementara itu konversi bilangan desimal ke heksadesimal yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya. Aritmatika bilangan biner. Penjumlahan bilangan biner berbeda dengan penjumlahan bilangan desimal sebelumnya. Ada beberapa aturan dalam penjumlahan bilangan biner, yaitu akan berbagi dari penjumlahan belum selesai. Nah, berikut ini contoh. Kemudian konversi bilangan biner ke desimal. Cara dengan penjumlahannya hasil perkalian setiap digit pada biner O atau 1
0 atau 1 dengan bilangan pangkat 2. Pangkat 2 ini ditentukan oleh posisi bilangan agar lebih jelas berikut ini contoh. Kemudian lanjut, konversi biner ke oktal. Konversi ini dilakukan dengan membagi setiap 3 digit bilangan biner dimulai dari LSB significant bit paling belakang, kemudian diubah ke desimal. Bila ada digit yang tidak berjumlah 3 digit, maka itu ditambahkan 0 pada LSB most significant bit paling depan. Konversi biner ke hexadecimal. Konversi biner ke hexa caranya sama dengan oktal, hanya bisa saja bilangan biner tersebut dibagi menjadi 4 digit. Kemudian aritmatika bilangan hexadecimal. Penjumlahan pada bilangan hexa ibarat 2 kali kerja karena selain menjumlahkan harus dikonversi juga. Ini adalah salah satu contoh simpel dari penjumlahan hexa karena tidak diperlukan konversi. Misalnya, pada pertemuan 4, pembahasannya desain prosesor dan pad data. Penjelasan awal tentang prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Selain itu, prosesor biasanya terletak di motherboard dan diletakkan pada soket yang telah disediakan. Uniknya, prosesor sebuah komputer ternyata bisa diganti dengan jenis lainnya, namun prosesor menggantinya harus sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Pasalnya, jika tidak sesuai, prosesor tidak akan terhubung dengan komputer, bahkan tidak bisa terpasang soket di motherboard. Soket motherboard. Fungsi prosesor berfungsi untuk memproses semua informasi data yang diterima dari input, kemudian menghasilkan output. Prosesor tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan perangkat lain seperti hard disk dan RAM. Dalam memproses sebuah data bisa dilakukan dengan waktu prosesnya cepat atau lambat, itu tergantung pada kecepatan prosesor tersebut. Satuan kecepatan dalam prosesor ialah MHz, MHz, GHz. Semakin besar kecepatan sebuah prosesor, maka semakin cepat pula kinerja komputer saat sedang melakukan proses. Kemudian tujuan desain prosesor. Tujuannya ya untuk mempertemukan kebutuhan zat instruksi. Hal ini melibatkan hardware yang tepat agar semua makro-operasi dieksekusi secara akurat seperti pada setiap persyaratan instruksi. Desainer harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang bertanggung jawab sesuai serta gagalnya prosesor di pasar komersial. Kemudian masuk kepada pembahasan tipe-tipe prosesor. Uniprosesor. Uniprosesor adalah sebuah prosesor tunggal CPU yang dapat bekerja secara berurutan pada satu tugas pada satu waktu. Kemudian multiprosesor. Multiprocessing adalah istilah merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Array prosesor adalah kumpulan prosesor jinak yang saling berhubungan dan beroperasi secara serentak, seringkali di bawah kontrol prosesor pusat. Kemudian network prosesor. Network prosesor merupakan sirkuit terpadu yang memiliki fitur khusus ditujukan pada jaringan domain aplikasi. Macam-macam prosesor. Prosesor Intel, prosesor AMD, prosesor Apple, VA, prosesor IBM, UDT, Transmeta. Kemudian langkah-langkah desain prosesor meneliti dengan baik setiap instruksi, menetapkan sumber daya hardware yang dihubungkan, register, flag, stack, dan lain-lain. Menerjemahkan setiap instruksi, menganalisis sirkuit datapad, mengaktifkan titik-titik kontrol. Kemudian organisasi datapad. Datapad atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Antar muka memori utama, flag ML bernilai 1 jika prosesor melakukan operasi terus memori bernilai 0. Jika prosesor melakukan operasi baca memori flag, SMIA bernilai 1 jika operasi memori dapat proses bernilai 0 jika tidak ada proses memori. Dalam progres MRM menempatkan alamat memori. Operasi membaca memori oleh prosesor menetapkan alamat memori dalam MRI reset menuju memori. Read min set flag memeriksa apakah flag SME sudah menjadi 0. Ketika SME menjadi 0, maka prosesor meload data dari memori ke MDR. Operasi penerusan memori oleh prosesor menempatkan alamat memori dalam MAR, menempatkan data dalam MDR, menuju memori read set flag memeriksa apakah flag SME sudah menjadi 0. Ketika SME menjadi 0, maka prosesor mulai proses lain. Register file. Terdapat dua tipe register. Program addressable register
untuk menyimpan operand dan hasil untuk register khusus seperti stack pointer, pad register untuk register sementara oleh unit kontrol untuk menyimpan hasil sementara sebagai konstanta yang diperlukan selama eksekusi suatu instruksi.